Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara muhtamin dan maksus dari Syekh Dr. ini Syekh Bakri Muhammad Mukib ini sudah para santriwan, santriwati yang saya cintai karena Allah, para jamaah yang saya muliakan, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam ini kita masih diberi hidup oleh Allah. Hingga malam ini kita masih diberi sehat dan dijaga oleh Allah, sehingga kita sekalian diselamatkan oleh Allah dari terpapar COVID-19. Kita semua masih diberi anugerah tetap iman dan Islam. Kita juga masih diberi mau dan mampu untuk istiqomah bertobat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian membaca sholawat untuk nanti kita tutup yaitu ngaji. Semua ini anugerah yang harus terus-menerus kita pahami, kita sadari, kemudian wajib kita syukuri dengan sebenarnya bersyukur kepada Allah. Keduanya mudah-mudahan rahmat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada makhluk min Allah yang pernah yang menurut Allah baiknya bagi mereka. Amin. Ya Rabbal alamin. Para jamaah santriwan santriwati yang saya muliakan, alhamdulillah hingga malam ini Allah masih terus memberi anugerah kepada kita, kenikmatan kepada kita, yaitu di malam Ahad kita masih diberi anugerah kemauan sekaligus kemampuan untuk istiqomah. Karena kalau tidak karena kemurahan fadl Allah, maka tidak mungkin kita bisa mampu untuk hadir di majelis ini. Ini yang pertama harus kita pahami, yang pertama harus kita sadari. Jadi ketika kita diberi anugerah untuk taat pada Allah, untuk berzikir pada Allah, bertobat kepada Allah, maka ini suatu anugerah yang luar biasa, yang biasanya nanti insya Allah akan membuka sesuatu yang tertutup, sesuatu yang sulit Allah akan mudahkan, sesuatu yang tidak mungkin Allah akan jadikan mungkin. Ya. Ini insya lebih masya Allah kita diberi istiqomah membaca Allah plus ini kita baca Ratibul Haddad. Ya. Ini luar biasa. Coba kita lihat, kita di salah satu aurat pasti kita membaca kalimat tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba dilihat di kitab itu Masyaalul Ibadah. Nabi bersabda, alaikum bila ilaha illallah wa istighfar wa aksiru minhuma fa inna iblis qala ahlaqtun nas bidunub wa ahlaquni bila ilaha illallah wa istighfar falamma ra'aitu dzalik ahlaqtuhum bil ahwan wa hum yahsabuna annahum. Jadi kalian perbanyaklah la ilaha illallah. Kenapa? Jadi perbanyaklah kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Karena iblis itu berkata, aku hancurkan manusia itu
dengan cara aku dorong mereka berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi sayang, ikhtiarku untuk mendorong mereka berbuat dosa itu kemudian mereka hancurkan dengan banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Ketika aku tahu bahwa usahaku untuk menghancurkan mereka, mereka hancurkan dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku cari cara lain. Apa itu? Aku dorong mereka dengan hawa nafsu. Ini yang berat ya. Aku dorong mereka dengan hawa nafsu. Kalau didorong maksiat mungkin kita tahu, apalagi kita ini apa? Orang yang beragama. Mungkin untuk mencuri ya, itu tidak mungkin. Untuk merampok tidak mungkin. Mungkin mau korupsi tidak mungkin. Tapi ketika kita didorong oleh iblis, oleh setan ya, dengan hawa nafsu, maka itu yang sulit untuk mendeteksi kesalahan itu. Nah, ini efek negatifnya lagi apa? Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka telah mendapat hidayah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Padahal tujuannya waktu untuk taat kepada Allah, tujuannya adalah beramal soleh, itu bukan karena Allah, tapi karena terdorong oleh hawa nafsunya. Mungkin karena pamer, karena riya, ya, ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian terus merasa benar, sudah merasa baik. Nah ini wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka sudah mendapat petunjuk. Ini yang salah. Itu istighfar, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita sangat butuh sekali ya, kita sangat butuh. Kita juga butuh istighfarnya Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tahu bahwa kalimat taubat ini yang memberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sehabis digoda oleh apa? Iblis. Dan ketika Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi ini, dari surga ke bumi, maka Nabi Adam diberi bekal apa? Talaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba innahu huwa tawwabur rahim. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tobatnya Nabi Adam. Kalau kita merasa Masya Allah saya banyak dosa, banyak makan barang yang gelap ya maka inilah tobatnya. Kita butuh banyak apa? Membaca istighfarnya Nabi Adam. Ketika kita merasa sering marah ya, sering marah, padahal marah itu nanti akan merusak iman. Alaikum iyyakum wa iyyakum bil ghadab fa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sibari al-asad. Kita harus takut pada marah, karena marah itu adalah merusak iman seperti buah putra wali, pahitnya itu merusak iman. Kalau kita marah, sering marah, maka iman kita rusak. Kalau iman kita rusak, maka kita harus bagaimana? Bertobat pada Allah. Harus pakai tobatnya Nabi Musa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ini tobatnya Nabi Musa. Kalau kita merasa kita masih kaku, kita masih sering banyak marah ini, ya, maka kita harus banyak membaca tobatnya apa? Nabi Musa. Dan ketika kita mendoakan keluarga yang memang kita tahu misalnya keluarga kita kufur, ya, ada yang kufur, ada yang nggak seiman, tapi kita kasihan, tapi kemudian kita terlanjur mendoakan,
maka kita harus bertobat seperti tobatnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdoa untuk istrinya, berdoa untuk apa? Anaknya Kan'an. Bagaimana tobatnya Nabi Nuh? Wa illa taqfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Wa illa taqfirli wa tarhamni akun. Ini tobatnya Nabi Nuh. Mungkin saja kita dalam hal berdoa kita mendoakan seluruh alam. Makanya kalau ada terus saya kalau kayak Haji Ahmad Baru Maghfir Sholat Maghfir Ramadan itu kalau berdoa ya Allah ampuni seluruh makhluk yang pernahnya menurut Allah baiknya untuk makhluk. Jadi kalau mendoakan seluruh alam harus ditutup kalimatnya yang pernahnya menurut Allah baiknya untuk makhluk tersebut. Kita aman karena kita ini dilarang mendoakan orang kafir. Ya, jadi saat Nabi Nuh berdoa untuk istrinya, untuk anaknya Kan'an, ditegur oleh Allah. Ya, kemudian Nabi Nuh berdoa, wa illa taqfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Masya Allah. Lagi kembali bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kita mengenal hadis itu dan masyhur. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in syaraqa. Jadi siapa yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dijamin masuk. Meskipun dia pernah mencuri, meskipun dia pernah zina. Masyaallah. Ini saking apa? Agungnya kalimat tauhid. Kita diberi anugerah istiqomah untuk mengajar kalimat tauhid. Ketika kita diberi anugerah Rabbah, ya, dengan mengucapkan kalimat tauhid ini, masya Allah, ini anugerah yang luar biasa. Maka kita insya Allah dijamin Allah masuk surga, walaupun pernah mencuri, walaupun pernah tentunya kalau tidak ingin proses di neraka dulu, kita harus bertobat terus menerus bersemoga ya, yang jelas-jelas sudah maksum. Ini dalam sehari istighfar berapa? 70. Terus bagaimana kita yang nggak maksum? Ya, mestinya yang namanya tobat, banyak istighfar, bagi kita adalah tidak bisa tidak. Ya, ini alhamdulillah. Kemudian ditutup dengan ngaji, ditutup dengan ilmu. Masya Allah, ilmu ini luar biasa. Seperti kata beliau tadi waktu ngaji apa tafsir tadi ini, Masya Allah. Jadi ilmu itu juga bisa melebur dosa. Jadi bukan hanya istighfar yang melebur dosa, tapi ilmu juga menjadi kafarat. Ya, karena dengan ilmu maka seseorang itu tidak dilaknat oleh Allah. Gara-gara belajar ilmu, menuntut ilmu, orang itu lepas dari laknat Allah. Dan Nabi hadis masyhur gimana? Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma'ala. Aw 'aliman aw muta'alliman. Masyaallah. Dunia seisinya dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Kecuali apa? Kecuali zikir pada Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan zikir pada Allah. Ini satu, kecuali zikir Allah. Nomor dua, wa ma'wala. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan zikir pada Allah. Yang nomor tiga, awaliman, orang alim. Yang keempat, muta'alliman, itu orang yang menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu menjadi musababnya insya Allah terleburnya dosa. Dosa itu kalau nggak terlebur nanti kita mahjub. Ya, mahjub dari apa? Mahjub min rahmatillah, mahjub min fadlil. Untuk itu kita butuh kafarat. Jadi antara kafarat di samping maknanya apa? Baca kalimat tauhid, baca apa? Istighfar, kemudian menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu akan
memindahkan kita dari zona mal'unah menuju zona marhumah, dari zona yang dilaknat oleh Allah menuju zona yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Lumuri itu jadi hal penting yang harus kita ketahui, kemudian kita pahami. Ini Masya Allah. Makanya terus kita pahami ya. Kita harus terus memohon kepada Allah. Ya. Kita butuh mohon kepada Allah agar Allah memberi rohbah di talabil ilmu. Ya, agar Allah memberi kita semangat dan rasa suka yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Dan akhirnya kita diberi berhasil menjadi orang yang berilmu. Kemudian diberi berhasil menjadi orang yang amilul ilmu. Terus apa? Salikin, mukhlisin, muhibbin Allah wa Rasulullah. Ya. Ini penting. Kita harus mohon kepada Allah agar kita diberi diberi mampu, diberi semangat untuk terus menuntut ilmu. Kenapa? Keutamaan orang alim itu Masya Allah luar biasa. Seperti kata Syekh tadi ya, itu orang alim itu dimohonkan ampun oleh malaikat, dimohonkan rahmat dan fadl oleh malaikat. Bahkan seluruh makhluk, dari makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, bahkan hatta namlah bersama di badannya, sampai semut ya, dan sampai ikan di laut itu semua memohonkan ampun pada orang alim. Luar biasa. Saya baca hadis di kitab Muraqil Ubudiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini al-alimu habibullah wa in kana fasiqan, wal jahilu aduwullah wa in kana abidan. Jadi orang alim itu meskipun fasik tetap habibullah. Tapi orang jahil sehingga alim masih ahli ibadah tetap ini musuhnya Gusti Allah. Karena ini gak diteruskan pemahaman ini miskin. Iso. Masuk ahli ibadah bodohku kok aduh kok musuhnya Allah. Ternyata kalau kita teruskan ini jadi ketemu. Ketemu gimana? Coba ini salah satu contoh. Mungkin kita bisa menyadari atau tidak ya. Misalnya gini, dengan para bapak-bapak, misalnya suatu saat istri jenengan ini kewajiban jenengan untuk mengajari ilmu, untuk mengajari yang wajib ya, menjalani perintah, menjauhi larangan. Tapi kemudian jenengan nggak bisa mengajari itu. Kemudian suatu saat istri pamit untuk menuntut ilmu, jenengan larang, jenengan nasihat. Paham? Istri jenengan mau ngaji, jenengan melarang, itu maksiat. Dan setiap maksiat itu dosa. Paham nomor ini? Oh ya, menurutku sih nggak ada ya kok. Tadi musuhnya Gusti, karena apa? Tidak tahu. Atau mungkin begini. Orang perempuan yang haid itu ketika dia selesai di maghrib, kemudian dia harus bersuci, kemudian sholat maghrib, dan kemudian mengqadai 2 sholat sebelumnya. Jadi sholat zuhur dan asar harus diqadha. Pertanyaan sekarang, apakah semua perempuan tahu tentang ini? Kalau tidak, berarti berapa sholat yang pernah ditinggal itu? Gara-gara tidak tahu. Oh ya, gara-gara tidak tahu ini menjadi musuh Allah sampai berani meninggalkan sholat. Paham? Ternyata kalau kita runut, oh Masya Allah iya, betul. Ya, al-jahilu aduwullah wa in kana. Bahkan suatu saat Rasulullah itu sewaktu akan ke masjid, di situ
ada iblis. Iblis nggak masuk ke masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid itu ada orang alim yang tidur. Ditanya iblis, kenapa kamu nggak masuk? Karena di situ ada orang alim. Saya takut ya Rasul. Nanti kalau bangun saya diajar. Kemudian Nabi bersabda, "Maul alim khairun min ibadatil jahil." Tidurnya orang alim lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Masya Allah. Karena kita harus terus ikhtiar usaha, jadi merubah jalan pikiran kita, merubah kerangka berpikir kita, harus terus ikhtiar usaha pindah dari zona mal'una ya menuju zona marhumah, dari zona yang dilaknat menuju zona yang dikasihi oleh Allah. Caranya apa? Terus menerus ikhtiar menambah ilmu, terus menerus ikhtiar menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu kewajiban kita minal mahdi ilal lahdi, mulai dari alam kandungan sampai ke liang lahat. Ini kerangka berpikir yang harus kita bangun terus menerus. Terus kita mohon kepada Allah agar kita diberi bisa melakukan hal ini. Hanya sebelum kita minta dunia, ya, minta rezeki lancar dan sebagainya, sebenarnya yang wajib kita mohon lebih dulu ini tentang ini. Khairu ma tatlubu minhu ma tuliba minka. Jadi sebaik-baik yang harus kita mohon kepada Allah, jadi sesuatu yang menjadi tuntutan Allah kepada kita, itu yang lebih dulu harus kita mohon kepada Allah. Setelah itu kita mohon, baru kita boleh memohon yang lainnya. Allah berilah saya rezeki lancar, berilah bisnis saya lancar, berilah saya harta benda yang banyak, yang barokah manfaat. Tapi sebelum minta itu semua, terlebih dahulu yang harus kita minta kepada Allah adalah kita mohon kepada Allah agar kita diberi anugerah kemauan sekaligus kemampuan untuk terus menerus menjalani apa yang menjadi tuntutan Allah kepada kita. Setelah itu terserah mau mohon apa, tapi jangan tinggalkan permohonan yang ini. Dan jangan tinggalkan permohonan yang afdal, yang paling utama. Apa itu? Khairu ma tatlubu minhu ma tuliba minka. Baik-baik yang harus kita mohon kepada Allah adalah apa yang menjadi tuntutan Allah kepada kita. Baik, kira-kira dari saya itu. Kemudian biar beliau nanti memberi masukan kepada kita, ya. Pokoknya kita dengar. Oke. Saya yakin kalimat demi kalimat yang keluar dari lisan beliau insyaallah barokah. Kenapa? Beliau ini hafizul Quran, beliau hamilul Quran. Jadi sampai hafal Quran, beliau juga ahli tafsir. Masya Allah. Itu sarjananya, magisternya, doktornya, semuanya tafsir. Ini Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Jadi ingat, ambil Quran itu apa? Ahlullahi bid dunia. Ahlul Quran itu ahlullahi bid dunia. Walau kaunul Quran mahfudhan fi sudurihim fakhalaqatid dunya min alayhi. Seandainya Quran itu tidak disimpan di dada orang yang hafal Quran, dunia ini sudah hancur. Maka berbahagialah anak-anak yang diberi mampu kemudian hafal Quran, kemudian melanjutkan tafsirnya. Masya Allah. Jadi bukan hanya qari'ul Quran, bukan hanya hafidul Quran, tapi hamilul Quran. Masya Allah, ya? Jadi biar dilanjutkan oleh beliau. Pokoknya kita dengar, insya Allah, ya, dengar dengan sungguh-sungguh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المبارك شهر رجب، هذه الليلة المباركة بالذكر والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أنا سعيد جدا أن أكون في هذه الليلة معكم وأحضر هذا الذكر المبارك. الله سبحانه وتعالى يتقبل من شيخنا ومنكم جميعا إن شاء الله. كما ذكر شيخي في حديثه عن التوبة وعن الاستغفار، وأنا أقول المؤمن لا بد أن يكون في نور المحاسبة والمحبة، هذا لا بد منه. لا بد أن يعيش المؤمن المسلم في نور المحاسبة والمحبة، وإن لم يفعل ذلك عاش في ظلمة المعصية والغفلة. ولذلك هذا هو المهم في حياة المسلم، أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. Beliau berkata bahwa berkaitan dengan istighfar, ya, kita ini wajib muhasabah dan mahabbah. Karena kalau kita nggak muhasabah, maka nanti kita akan terjerembab pada zona maksiat. Tapi kalau kita muhasabah, introspeksi diri, mencari kesalahan, kemudian bertobat, kemudian kita ketahui juga efek negatif dari maksiat, maka insya Allah kita akan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. Jadi Nabi besar Muhammad SAW ini bersabda, jadi manusia itu jadi tidak akan tidak akan pindah, jadi قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Jadi tidak akan pindah kecuali setelah ditanya 4 tentang satu, عمره فيما أفناه، umurnya dipakai untuk apa, شبابه فيما أبلاه، kemudian mudanya, masa muda sebab dipakai untuk apa, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، kemudian hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia gunakan, وعن علمه فيما عمل به. kemudian dari ilmunya diamalkan atau tidak. المؤمن إذا حاسب نفسه عاش في نور الطاعة. Jadi orang mukmin ketika muhasabah maka dia akan masuk ke cahaya taat. وإن غفل عن محاسبة نفسه عاش في ظلمة الغفلة. وإن غفل عن محاسبة النفس، jika dia lalai dalam muhasabah maka يعني يعيش في ظلمة الغفلة. maka dia akan hidup dalam kegelapan. نعم. فالمؤمن لا بد أن ينتبه لأن الدنيا قصيرة. Jadi mukmin itu harus taat karena dunia itu hanya qasirah, jadi pendek. سيدنا نوح عليه السلام أكثر من عاش في الأرض عاش 1600 سنة. 1600 سنة. قال عندما جاء إليه ملك الموت سأله: يا نوح يا نبي الله يا طويل العمر كيف وجدت الدنيا؟ قال: الدنيا مثل رجل بنى دارا جعل لها بابين، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. نعم.
فسيدنا نوح عليه السلام عاش 1600 سنة، وكأنه مر في الدنيا كرجل مر على دار. فالدنيا والعمر لا يغر الإنسان، لأن الموت لا يعني يحدث أحدا، إنما يأتي بغتة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة جميعا لنا ولكم، وأن يهدينا وأن يوفقنا للطاعات وترك المنكرات إن شاء الله. نسأل الله يتقبل منا منكم جميعا هذا الذكر، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يغفر لنا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.